atau Mbak Novi? Rehan saja, Pak. Bagaimana? Rehan saja, Pak. Oh, Raihan saja. Silakan Mas Raihan. Bentar Pak nyari filenya. Siap. Yang lain silakan sambil menyimak, dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Zat Maha Penguasa segala di alam semesta, jantung kami masih berdenyut karena ridho-Mu. Nafas kami masih berhembus bukti kasih sayang-Mu. Dengan segenap kemampuan dan keterbatasan ini, kami memuji syukur kehadirat-Mu. Di pagi yang penuh berkah ini, Engkau masih menganugerahkan kenikmatan, kesempatan belajar dan berdoa bersama di lembaga tercinta ini. Sholawat dan serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad kekasih-Mu dan hidup kami. Ya Rob, dengan hidayah dan perlindungan-Mu, kami yakin akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Sebab tidak ada satupun yang lepas dari genggaman kudrah iradahmu. Dengan Engkaulah satu-satunya zat yang menjadi tumpuan hidup kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa nuri marifatika. Ya Allah, ya Karim, kami mohon Engkau berikan penerang hati dan kecerdasan pada kami dengan cahaya ilmu dan kemakrifatan-Mu. Ya Fatah, ya Alim, kami mohon Engkau bukakan pintu rahmat-Mu agar kami mudah memahami ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas bersyukur dan mampu berjuang demi menggapai prestasi terbaik sekolah kami yang penuh ridho dan syafaat-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kefahaman laksana para nabi dan kekuatan hafalan laksana para rasul dengan ilhamnya para malaikat, agar mudah memperoleh kemanfaatan ilmu untuk selalu taat beribadah kepadamu. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ighfir lana junubana. Terima kasih atas segala karunia-Mu. Rahmati kami, ampunilah kami, serta berkahilah hidup kami, orang tua kami, dan keluarga kami, agar kami mampu menggapai kebahagiaan hidup. Karena kami menyadari hanya amal ibadah yang terbungkus kain putih keikhlasan yang akan kami bawa menuju kehadirat-Mu. Ya Allah, lindungi dan selamatkanlah kami, keluarga kami, dan sekolah ini dari bala dan musibah-Mu, khususnya dari COVID-19 ini. Jauhkan dari sifat yang menimbulkan kebencian dan perpecahan, karena Engkau yang memberi ujian atas iman kami dan jalan keluar atas permasalahan hidup. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tambahkan kemampuan dan usia yang berkah agar hari ini ada tambahan amal baik dan di hari mendatang kami dapat beraktivitas lebih baik dan dalam hidup ini. Ya Allah, ya Karim, terima kasih atas segala karunia-Mu. Ampuni salah dan dosa kami semua, dosa orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami.
keluarga besar SMK Telkom Malang. Ya Allah, kami mohon Engkau kabulkan doa kami yang tiada sempurna ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallahu ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Raihan telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dari doa-doa yang dipanjatkan bisa memberikan keberkahan kepada kita semua, bisa memberikan tambahan semangat, tambahan iman kita kepada Allah, malaikatnya, kitab Allah, dan seterusnya. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya absen terlebih dahulu. Jadi silakan dinyalakan kameranya, ya. Agita Clariza. Agita. Agita, apakah sudah hadir? Atau ada konfirmasi sebelumnya? Belum ya? Belum ada ya? Baik. Aidan Atarahman Syah. Hadir, Pak. Aisyah Nurul Ilmi. Hadir, Pak. Aisyatun Huriyah. Hadir, Pak. Annisa Rizka Fajrin. Hadir, Pak. Arif Asyam. Hadir, Pak. Astridia Veronik. Astridia Veronik. Tidak ada. Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Daniel Faris. Hadir, Pak. Davina Resti. Hadir, Pak. Deva Yohan. Sinyalnya nge-lag, Pak. Nggak bisa join. Oke. Devani Ikvan. Devani Ikvan. Gak ada. Fadilatu Sofi. Hadir, Pak. Guntur Aldimas. Guntur Aldimas. Gak ada. Helma Titan. Helma Titan. Gak ada juga. Iswah Yudi. Iswah Yudi. Hadir, Pak. Oke. Iwang Evelyn. Hadir, Pak. Didan Villah Wibowo. Oke. Miratusani. Hadir, Pak. Mirza Azmina. Mirza Azmina. Hadir, Pak. Oke. Mirza Zaki. Mirzam Zaki. Mirzam Zaki nggak ada. Muhammad Akbar. Nggak ada. Tidak, itu Pak, nggak ada jaringan Pak. Nge-lag katanya. Muhammad Akbar ya. Muhammad Atijani. Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Oke.
Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Ilham Jamaluddin. Oke. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Nabila Destiani. Hadir, Pak. Novi Ratna. Novi Ratna. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Rafif Nabiha. Hadir, Pak. Sinta Afifah. Hadir, Pak. Tangguh Satrio. Hadir, Pak. Tegar Dito. Tegar Dito. Gak ada. Widian Alexa. Widian Alexa. Gak ada. Yani. Hadir, Pak. Oke. Baik, saya konfirmasi ulang bahwa yang tidak hadir pada hari ini ada Agita Clarissa. Kita laptopnya rewel, Pak, katanya. Hadir, Pak. Error. Tidak bisa. Udah hadir, Pak. Oh, sudah. Baik. Helma Titan. Bentar. Pak, revisi nih. Soalnya banyak sekali yang enggak hadir ini. Agita hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Stefani? Belum ada. Guntur? Belum ada. Helma hadir. Terus kemudian ada Tegar Dito? Belum ada. Kendala jaringan. Bagaimana? Kendala jaringan. Oke, baik. Widian? Ada? Tidak ada. Oke. Baik. Untuk ke depan, bila memang terkendala, silahkan menghubungi saya atau menghubungi teman-teman ya, biar dikomunikasikan. Agar di Siakat tidak saya alfa. Ini ada 5 berarti yang tidak hadir. Ada Astrid, Devani, Guntur, Mirzam, sama Widya. Oke. Permisi, Pak. Iya? Untuk Mirzam Zaki masih ada kendala jaringan, Pak. Oh gitu. Ada lagi yang terkendala? Mirzam. Baik, kita akan mulai materi mengenai masih tetap di iman kepada siapa? Malaikat. Malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ikhlas wa sidqa fil qauli wal amal. Materi terakhir kita tentang apa? Malaikat ya. Sampai mana kemarin penjelasannya? Ada yang masih ingat? Atau sudah dilupakan? Kalau nggak salah pengertian malaikat, Pak. Pada pengertian. Nah, sudah selanjutnya. Masih ingat ya, apa pengertian iman itu? Iman itu apa? Percaya. Iman secara bahasa percaya. Kalau secara istilah? Meyakini dalam hati.
Melakukan dengan perbuatan dan mengucapkan secara lisan. Baik. Terima kasih Mbak Sofi. Terus kemudian ada yang masih ingat apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Makhluk gaib, Makhluk gaib. makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Hmm? Yang ketiga, ditugaskan Allah dengan tugas-tugas tertentu. Oke, jadi ada 3 ciri pengertian dari malaikat. Yang pertama, makhluk gaib, ya. Malaikat itu adalah makhluk gaib, kemudian diciptakan dari cahaya, kemudian diberi tugas tertentu oleh Allah untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah. Itu pengertian malaikat. Saya harap sudah paham semua. Baik, kemudian screen dulu. Sudah berarti sudah sampai sini ya untuk pengertian malaikat, yaitu malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah. Itu adalah pengertian malaikat. Kemudian beriman kepada malaikat berarti kita meyakini atau mempercayai bahwa adanya malaikat Allah yang merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Ini yang saya sampaikan ya. Pengertian tentang iman kepada malaikat dan pengertiannya malaikat. Di Google banyak pengertian-pengertian yang lain ya. Ada banyak sekali pengertian malaikat itu apa, kemudian beriman kepada malaikat itu pengertiannya seperti apa, banyak. Cuma kesimpulannya di sini saya simpulkan pengertian malaikat dan pengertian beriman kepada malaikat ada di sini. Ya, sekali lagi ini pengertiannya. Nanti kalau suatu saat ulangan kemudian menjawab jawaban yang di Google, maka jangan salahkan saya ketika salah kan gitu. Seperti itu ya. Oke, kita sepakati. Terus kemudian di sini ada dalil atau sumber hukumnya. Kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Mana rujukannya? Mana dalilnya? Mana sumber hukumnya kan gitu. Mana patokannya? Jadi dalil itu ada 2. Dalil naqli dan dalil akli. Kalau dalil naqli itu yang tersurat dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau sumber hukum yang lain. Kalau akli itu secara akal, secara nalar pikiran. Ya. Dalil itu ada 2, dalil naqli pakai N dan dalil akli. A-T-L-I, akli. Kalau dalil naqli, ya, dalil naqli itu secara tersurat. Sumber hukum yang ada di Al-Quran, dari hadis, atau dari pendapat para ulama. Itu dalil naqli. Kalau dalil akli itu secara nalar pikiran. Contohnya, kalau dalil akli, iman kepada malaikat Allah seperti adanya kematian. Itu tanda secara logika atau secara nalar itu masuk. Adanya kematian itu menunjukkan bahwa adanya malaikat Israil. Ada turunnya hujan atau kita dapat rezeki menandakan bahwa adanya malaikat Mikail. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Apakah ada pertanyaan?
Bisa lewat chat atau langsung open mic juga bisa bila ada pertanyaan. Kemudian saya sebutkan dalil naklinya. Ini silahkan dicatat masing-masing. Dalil nakli dari iman kepada malaikat Allah yang pertama ada di surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi ini, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, ya, atau pencipta langit wal ardi dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan. Dari sini, ya, dari ayat yang disampaikan Allah ini menunjukkan bahwa benar adanya malaikat-malaikat Allah itu sebagai utusan. Suatu saat bila kita ditanya, kenapa kamu beriman kepada Allah? Iya, saya memiliki dasarnya. Dasarnya di mana? Ada di surat Al-Fatir ayat 1. Kan gitu. Yang menunjukkan bahwa ini loh malaikat memang diciptakan oleh Allah secara nakli, secara sumber hukum. Kalau secara akalnya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, adanya hujan, kemudian tanaman yang tumbuh, kemudian buah yang dari kecil bisa matang, gitu. Merupakan bentuk-bentuk dari adanya malaikat yang menunjukkan adanya malaikat. Allah menyampaikan di lanjutan ayatnya, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yang mana malaikat itu memiliki sayap, ajnihah. Berapa sayapnya? Ada masna, ada yang 2, wa thulatha, dan ada yang 3, wa ruba'a, dan ada yang 4. Itu sayap malaikat. Ketika kita yakin bahwa Allah itu ada, maka kita harus yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan Al-Quran. Saya percaya, yakin. Gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Terus dalil yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Silakan ditulis atau dikasih catatan atau dimanapun. Kalau bukunya dikumpulkan berarti ditulis di laptopnya kan gitu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu di surat Al-Baqarah ayat 285. Berbunyi tadi mulai amanah, fokusnya di potongan ayat kullun amana billah. Semua orang, semua nabi dan umatnya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan rasul-rasul Allah. Itu ya. Terus kemudian dalil yang ketiga, dalil nakli yang ketiga ada di surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron,
dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Alaiha malaikatun, yang di dalamnya ada yang bertugas para malaikat, para penjaga, giladun, yang keras, syidadun, yang kasar, la ya'suna Allah wa rasulah, la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ada di surat At-Tahrim ayat 6. Itu ya, jadi ada 3 dalil nakli dari surat Al-Fatir dari surat Al-Fatir ayat 1, kemudian Al-Baqarah ayat 285, kemudian At-Tahrim ayat 6. Gitu ya. Terus kemudian selanjutnya setelah membahas dalil, kita membahas tugas-tugas malaikat. Ya. Tugas malaikat. Ada berapa malaikat yang perlu kita ketahui? 10, Pak. 10. 10 yang wajib kita imani. Tapi sebenarnya banyak sekali malaikat-malaikat Allah. Di luar ini, di luar yang 10 ini. Termasuk malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang bagiannya adalah menyiksa manusia atau menyiksa jin di dalam nerakanya Allah. Dan malaikat-malaikat yang lain. Ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Termasuk yang menyampaikan Al-Quran. Ya, menyampaikan Al-Quran. Ya. Malaikat Mikail ini menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Dari rezeki-rezeki yang kita terima, mulai bangun tidur, ya, sampai sekarang, ataupun mulai kita saat lahir, atau sebelum lahir pun, belum lahir sampai hari ini, kita mendapatkan rezeki yang merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Mikail. Berupa apa rezekinya? Ada yang berupa kesehatan. Ada yang berupa rezeki. Rezeki berupa uang, materi, dan lain sebagainya. Ada yang berupa kesempatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan tugas dari malaikat Mikail. Terus malaikat Israfil itu tugasnya meniupkan sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Untuk malaikat Israfil ini meniup trompet atau meniup sangkakalanya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ada yang menyampaikan, ada yang berpendapat 3 kali, ada yang berpendapat 2 kali. Kalau yang 3 kali, kapan saja di tiup sangkakalanya? Kapan saja? Kapan saja? Kira-kira kapan malaikat Israfil meniup sangkakalanya? Yang pertama, menjelang datangnya hari kiamat. Ya, hari kiamat datang, ditiup trompetnya. Maka setelah meniupkan trompet,
terjadi hari kiamat di alam semesta. Kemudian kalau yang berpendapat 3 kali, yang kedua itu tiupan yang kedua itu menghancurkan malaikat-malaikat atau memusnahkan malaikat-malaikat atau penduduk langit. Semuanya akan musnah, ya, kecuali Allah. Terus yang ketiga, tiupan yang ketiga itu untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya selama di gitu ya. Itu yang kalau yang 3 kali. Kalau yang 2 kali maka sebelum menjelang hari kiamat ya dan setelahnya langsung. Berarti 1 kali itu hancur semua, kemudian yang kedua untuk membangkitkan semuanya. Baik ya. Terus kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah menjemput kematian setiap makhluk. Menjemput kematian setiap makhluk. Jadi kematian-kematian yang ada itu merupakan tugasnya malaikat Israel. Malaikat Raqib Atid mencatat amal dan buruk manusia, kemudian mungkar dan nakir, memberikan pertanyaan kepada manusia ketika di alam kubur. Malaikat Malik penjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Suara saya masuk? Pak Sofi, suara saya masuk? Suaranya kecil, Pak. Tes. Suara saya apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Baik. Sekarang silahkan siapkan 1 kertas. Ya, siapkan 1 kertas, silahkan ditulis malaikat ini. Ya. Setelah ditulis, selanjutnya silahkan dituliskan bukti kalau kita beriman kepada masing-masing malaikat. Apa aktivitas kita yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada masing-masing malaikat ini. Ya. Dan nanti pengumpulannya di drive yang linknya habis ini saya kirim. Bisa dipahami? Berarti ya ditulis nama-nama sama bukti keimanan, Pak. Iya. Misalkan contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Saya kasih contoh 1 ya. Malaikat Jibril, kemudian di sampingnya dikasih bukti keimanan. Ya, bisa di kolom. Kasihkan kolom dari malaikat Jibril, 1 malaikat, nama malaikat dikasih kolom. Kemudian di selanjutnya keimanan merupakan aktivitas kita sehari-hari karena malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu termasuk Al-Qur'an. Buktinya adalah dengan atau pengaplikasiannya adalah dengan membaca Al-Qur'an setiap hari. Misalkan seperti itu. Bisa ya? Apakah bisa dipahami? Tes. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Ini silakan. tadi suruh ngapain, Pak? Saya nge-lag, Pak. Jadi dari ini Mas, malaikat-malaikat yang tertera di layar kalian ada 10 malaikat kan? Cuma pembagiannya Iya, Pak. menjadi 8. 8 itu kan. Ada malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan atau malaikat Malik itu. Itu silahkan ditulis
kertas atau di buku, ya, buku PAI. Terus kemudian di sebelahnya, kalau di layar kalian itu tugas, merupakan tugas-tugas dari malaikat, silahkan ditulis bukti keimanan atau aktivitas sehari-hari yang menyatakan bahwa saya beriman kepada malaikat Jibril. Ini bukti saya beriman kepada malaikat Israfil, misalkan seperti itu. Ya, bisa diterima Mas Ya, Pak. Rafif? Jadi itu setiap malaikat dikasih kayak bukti contoh keimanan kita gitu ya. Benar, benar sekali. Iya, seperti itu Mas. Jadi Setiap saya setiap kasih malaikat, contoh. jadi semuanya, Pak. Ya, betul. Siapa? Saya kasih contoh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu. Yang Ya, Pak. disampaikan termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau kita beriman kepada malaikat Jibril, termasuk aktivitasnya dengan membaca Al-Quran setiap hari. Bisa Siapa? dipahami? Oke, sakit, Pak. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan? Permisi bertanya. Iya. Kalau yang memberikan contoh malaikat Atid itu gimana ya, Pak? Lah, ini berarti sama tanya jawabannya ke saya. Ya, masa kita melakukan Hah? perbuatan yang Pak, saya jelek izin gitu. bertanya, Pak. Oh iya. Tentang ketiga surat tadi itu apa saja ya, Pak? Tadi siapa yang menulis? Ada yang menulis? Saya, Pak. Oke. Ada di surat apa saja? Al-Fatir ayat 1, Al-Baqarah ayat 285, dan At-Tahrim ayat 6. Oke, gitu ya. Mbak Nabila, perlu kita pahami ya. Misalkan malaikat rokib. Malaikat rokib itu pencatat amal baik. Dengan adanya malaikat ini, apa kira-kira yang kita lakukan? Apa yang menjadi aktivitas kita? Dengan adanya malaikat ini, kita semakin berhati-hati dengan apa yang kita lakukan atau biasa saja. Dan seperti itu. Terus dengan adanya malaikat atid itu pencatat amal buruk. Dengan adanya malaikat tersebut, apa respon kita? Atau biasa saja Pak, misalkan seperti itu. Atau lebih berhati-hati dalam aktivitas sehari-hari. Atau kalau enggak gitu, apa itu? Lebih menahan hawa nafsu. Atau selama ini perbuatan jelek yang kita lakukan ditambah atau dikurangi. Kan seperti itu. Itu merupakan aktivitas dari keimanan kita kepada malaikat Allah. Apakah bisa dipahami Mbak Nabila? Siap, ya, Pak. Saya, baik. Silakan dikerjakan. Saya kirim drive-nya.
Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalau tidak ada, link draftnya sudah saya kirim. Saya harap hari ini sudah selesai, cukup 1 hari saja. Ya, terlalu banyak menumpuk. Silahkan dikerjakan di kertas, yang difoto lalu dikirimkan ke draft yang linknya sudah saya berikan. Apakah ada pertanyaan? Siap tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah habis, saya akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.